Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah di channel Ngaji dan Hafalan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan al atau alif lam sukun. Nah, hukum bacaan al ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama al-qamariyah dan yang kedua asy-syamsiyah. Nanti akan dibahas satu persatu insya Allah secara rinci. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah al-qamariyah. Nah, al-qamariyah, al itu alif lam sukun, kemudian qamariyah artinya bulan. Filosofi dari bulan ini adalah bahwa bulan itu wujudnya ada dan bisa dilihat dengan jelas oleh mata secara langsung. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya yaitu cara membaca hukum bacaan al-qamariyah ini adalah dibaca dengan jelas atau idhar. Makanya bacaan al-qamariyah disebut juga dengan bacaan idhar qamariyah. Nah, al-qamariyah ini terjadi apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14. Ya. Nah, huruf qamariyah berjumlah 14 ini dirangkai dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Berarti abghi itu alif, ba, ghain ya. Hajjaka ha, jim, kemudian kaf, wa khaf, wawu, kha, fa, aqimah, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi genap ya, udah pas 14 huruf itu adalah huruf al-qamariyah. Jadi bacaan al-qamariyah ini terjadi apabila ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah tadi. Ya. Cara membacanya yaitu jelas atau terang ya. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh seperti biasa. Contoh yang pertama ini ada pada surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ya teman-teman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ada alhamdu. Ya, alhamdu. Ada al, depannya huruf H. Nah, H ini adalah huruf qamariyah. Jadi ini yang disebut bacaan al-qamariyah atau idhar qamariyah. Kenapa? Sebab al bertemu dengan huruf H. Ya, bacanya alhamdu. Jadi alnya dibaca dengan jelas, suara alnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ada al lagi ya. Kebetulan dalam lafaz ini ya, dalam ayat ini ada dua contoh al-qamariyah. Yang pertama yaitu alhamdu, kemudian yang kedua rabbil alamin ya. Rabbil bil. Nah, di situ ada al bertemu dengan ain. Ain ini juga huruf qamariyah ya.
Jadi ada al bertemu ain, maka itu namanya al-qomariyah atau idhar qomariyah. Ya, bacanya jelas. Rabbil alamin, Rabbil ya, bacanya seperti itu. Misalnya cara baca yang salah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena nah al ini dipantulkan ya, lam sukunya ya, alhamdu, tidak boleh seperti itu, tetapi dibaca jelas aja alnya, alhamdu ya, jadi tidak dipantulkan lidah kita tidak memantul ke langit-langit, tidak, tetapi biasa saja alhamdu, maksudnya lidah kita ke langit-langit, tetapi tidak ditahan ya, alhamdu, tidak alhamdu. Nah, seperti itu. Ini tidak boleh ditahan, bacanya jelas aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada pada surah Al-Falaq ayat 1, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Alnya yang mana nih? Yang birabbil falaq. Ya, bukan yang qul ya. Kalau yang qul itu hanya lam sukun, tidak ada alifnya ya. Tidak ada alifnya. Jadi bukan yang qul, tetapi yang rabbil falaq ya, bil falaq. Nah, di situ ada al bertemu dengan huruf fa. Bil fa. Nah, bil fa ini adalah bacaan al-qomariyah sebab al bertemu dengan fa. Cara baca yang salah misalnya bil fa ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ditahan ini juga tidak boleh ya, tidak boleh birabbil falaq. Nah, tidak boleh, tetapi langsung aja birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, bil falaq. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada pada surah Al-Kautsar ayat 1, yaitu Inna a'toinakal kautsar. Sekali lagi, Inna a'toinakal kautsar. Nah, yang mana alnya? Al-qomariyahnya yang mana? Yaitu yang a'toinakal kautsar, kal kautsar. Nah, di situ kal kau ya, kal kau. Ini adalah al-qomariyah sebab al bertemu dengan kaf ya. Kaf ini adalah huruf qomariyah. Cara baca yang salah misalnya Inna a'toinakal kautsar. Ini ditahan ya, tidak boleh ditahan, tetapi dibaca jelas ya, alnya jelas, kal kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Nah, itu untuk bacaan idhar qomariyah atau al-qomariyah. Sekarang lanjut yang kedua, yaitu asyamsiyah ya. Al-syamsiyah ini dibaca asyamsiyah ya. Nah,
Asyamsiah ini al tadi alif dengan lam ya, alif lam sukun al. Syamsiah ini artinya matahari. Filosofinya matahari itu kan wujudnya ada ya, tetapi tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata secara langsung. Jadi maksudnya di sini adalah pembacaan asyamsiah itu dengan cara mengidghamkan ya, alnya ini tidak dibaca teman-teman, mengidghamkan ke dalam huruf di depannya ya. Jadi dinamakan idgham syamsiah ya. Ada yang mengatakan asyamsiah, ada yang mengatakan juga idgham syamsiah. Ini sama saja karena tadi pembacaannya itu dengan mengidghamkan atau memasukkan ke dalam huruf depannya. Dalam hal ini yaitu memasukkan al ya, memasukkan alif lam sukun ke huruf sesudahnya atau di depannya. Nah, huruf di depannya ini khususnya yaitu huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah itu ada 14 ya, yaitu sisa dari huruf qamariyah tadi. Huruf hijaiyah kan ada 28 ya teman-teman. Jadi yang 14 tadi untuk huruf qamariyah dan yang 14 untuk huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah ini sisa dari yang huruf qamariyah, yaitu kita baca dua-dua ya teman-teman, yaitu ada ta, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun. Ulangi lagi ya teman-teman. Ta, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun. Nah, jadi semoga bisa dihafal ya, bacanya dua-dua. Ta, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun ya. Jadi gitu untuk lebih memudahkan supaya cepat hafal ya. Kalau tadi untuk al-qamariyah ini ada dirangkai dalam lafadz ya, jadi cukup mudah tadi, abri, hajjaka, wa khaf, aqimah. Tetapi untuk huruf qamariyah ini kita eja satu-satu, tetapi dengan dua-dua itu tadi ya, harapannya biar lebih mudah karena tidak ada rangkaian hurufnya ya, susah gitu. Yaitu tadi ya, ta, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun. Nah, jadi pas ya, 14 itu adalah huruf syamsiyah. Jadi asyamsiyah atau idgham syamsiyah ini terjadi apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang tadi itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari namanya ya, dari namanya asyamsiyah, ini kan al dengan syamsiyah. Ini membacanya aja sudah asyamsiyah ya. Jadi asyamsiyah. Ini kan alnya tidak dibaca. Jadi udah dimasukkan atau diidghamkan ke huruf shin ya, asyamsiyah. Nah, ini dari namanya saja sudah kelihatan cara bacanya, yaitu dengan memasukkan ke huruf di depannya, yaitu asyamsiyah ini ya. Supaya lebih mudah kita lihat ke contohnya ya. Contohnya yang pertama saya ambil dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Sekali lagi,
kita baca lafadznya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di situ asyamsiahnya yang mana? Yaitu yang ar-roh, ya. Ar-Rahman, ya. Ar-roh. Ar-roh ini adalah asyamsiah sebab al bertemu ro. Kemudian nir-rohim, ya, ini juga asyamsiah sebab al bertemu dengan ro. Jadi lafadz Ar-Rahmanir-Rahim ini ada dua asyamsiah, ya, tetapi hurufnya sama, yaitu huruf ro. Yang pertama Ar-Rahman, ini Ar-Rahman ini adalah bacaan asyamsiah sebab al bertemu dengan ro. Kemudian Nir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Roh. Ini bacaan asyamsiah sebab al bertemu dengan ro. Cara baca yang salah misalnya Al-Rahmanil-Rahim, ya. Jadi alnya dibaca jelas, ini tidak boleh ya teman-teman. Kalau jelas tadi untuk al-Qomariyah saja, ya. Kalau untuk asyamsiah membacanya diidghamkan. Jadi tidak boleh dibaca Al-Rahmanil-Rahim, misalnya seperti itu, tidak boleh, ya. Tetapi dengan mengidghamkan, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu pembacaan yang benar, ya. Kemudian contoh selanjutnya masih pada surah Al-Fatihah, yaitu ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, Maliki Yaumiddin. Middin. Nah, middin ini adalah bacaan asyamsiah sebab al bertemu dengan dal, ya. Kemudian contoh selanjutnya ada pada surah An-Nas ayat 1, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Asyamsiahnya yang mana ini teman-teman? Yaitu yang binnas. Binnas dibaca asyamsiah sebab al bertemu dengan nun. Jadi bukan ulnya, ya teman-teman, karena itu hanya lam sukun saja, tidak ada alifnya. Kita lihat yang ada alif sama lam sukun, ya. Itu hukum bacaan alnya. Kemudian misalnya contoh bacaan yang salah, Qul a'udzu birabbil nas. Ini tidak boleh bil nas, ya. Kemudian contoh selanjutnya masih di surah An-Nas, yaitu ayat kedua, Malikin nas. Malikin nas. Nah, kinnas ini adalah bacaan asyamsiah sebab al bertemu dengan nun. Jadi bacanya tidak boleh malikil nas, tidak boleh, ya, tetapi dengan mengidghamkan. Mengidghamkan dengan huruf yang ada di depannya, ya, memasukkan suara huruf di depannya. Jadi seakan-akan alnya ini tidak ada. Seakan-akan alnya tidak ada, jadi tidak dibaca, ya. Kemudian contoh selanjutnya masih pada surah An-Nas, yaitu ayat 6. Ayat 6 yaitu minal jinnati wan nas. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Nah, di situ ada dua al, ya teman-teman. Minal jinnati, nal jin. Nah, minal jinnati itu adalah al-Qomariyah, ya teman-teman, sebab al bertemu dengan
jim ya. Kemudian wanas, nah ini baru asyamsiahnya sebab al bertemu dengan nun. Kalau kita lihat contoh yang terakhir ini ya teman-teman, yang minal jinnati wan nas, ini kan kebetulan ada dua al ya, yaitu al-qamariyah dan asyamsiyah. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah ya teman-teman. Yaitu perbedaannya di situ terlihat kalau al-qamariyah ini alnya itu berharokat sukun dan huruf depannya itu tidak ada tasydidnya. Ya, ini kalau al-qamariyah. Seperti itu tadi contohnya minal jinnati ya. Itu al-qamariyah, cirinya itu alnya berharokat sukun dan huruf sesudahnya itu tidak ada tasydidnya. Tetapi kalau asyamsiyah, ciri-cirinya itu alnya tidak berharokat ya, tidak ada harokatnya, tidak sukun atau apa. Kemudian huruf sesudahnya itu ada tasydidnya. Ini adalah asyamsiyah. Jadi cirinya itu terlihat jelas ya teman-teman, perbedaannya bisa kita lihat dari situ saja. Misalnya tidak usah menghafal hurufnya, tetapi kita lihat saja kalau kok di situ alnya ada berharokat sukun ya, maka itu adalah al-qamariyah. Tetapi kalau alnya tidak ada harokatnya, sedangkan huruf sesudahnya itu berharokat tasydid, maka itu adalah asyamsiyah. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadi bisa dilihat perbedaannya. Untuk materi kali ini saya rasa cukup ya teman-teman, semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensubscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan murah rezekinya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.